fa'ala tufa'il fa'alun. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Ma ba'du, ayyuhal ikhwah, azani Allah wa iyyakum. Alhamdulillah kita dapat kembali lagi untuk belajar bersama membahas ilmu yang berkaitan dengan agama Islam, yaitu ilmu bahasa Arab. Kita akan melanjutkan materi kita yang sebelumnya. Dari materi yang sebelumnya yaitu telah kita bahas tentang kata ganti dalam bahasa Arab disebut dengan domir, yaitu domir yang terpisah, domir munfasil, huwa dan iyahu, huwa dan teman-temannya, serta iyahu dan teman-temannya. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan membahas tasrifan atau perubahan bentuk dari fi'il madhi yang telah kita pelajarin pada sebelum-sebelumnya. Nah, di sini Ana membuat contoh, yaitu menggunakan fa'ala. Nah, fa'ala ini sebenarnya bisa diganti misalkan nasoro atau fataha atau karuma atau alima. Nah, ini tergantung nanti wazan patokan yang mengikuti yang seperti yang telah kita bahas fiil-fiil sebelumnya. Bisa juga menggunakan fiil yang 8 yang awal kita pelajari, fiil yang 5 yang wazan tangan itu dengan fiil finis. Nah, itu untuk sementara pada saat ini Ana menggunakan contoh fa'ala. Nah, hurufnya, harokatnya di fathah semua. Nah, di sini fa'ala ini adalah sesuai atau di dalam fiil ini sebenarnya mengandung domir juga, mengandung domir. Domir apa yang terkandung di sini? Yaitu adalah domir huwa. Nah, ini kan sejajar di dalam sini sebenarnya ada domir huwa. Nah, seperti itu. Fa'ala, di dalam sini ada domir huwa, cuma tidak terlihat bentuk domirnya. Berbeda dengan yang kedua ini. Yang kedua bentuknya adalah fa'ala, ada tambahan alifnya. Ini adalah alif yang menunjukkan dua. Nah, sesuai dengan ini, sesuai dengan barisnya, yaitu dia sesuai dengan huma. Huma itu artinya adalah dua orang, dia dua orang. Begitu juga ini fa'ala, maka fa'ala ini adalah di sini ada domir juga yang menunjukkan dua orang, yaitu domir alif ini. Alif namanya alif isnain. Kemudian yang ketiga ini ada yang namanya wawu jamak. Nah, wawu jamak di sini ini adalah domir juga, domir yang menunjukkan bahwasanya bentuk seperti ini adalah bentuk jamak sesuai dengan ini hum. Hum ini artinya mereka, yaitu banyak orang. Begitu juga di sini, ini menunjukkan mereka banyak orang, ditunjukkan dengan wawu, huruf wawu ini, wawu jamak namanya. Wawu jamak, wawu yang menunjukkan banyak orang. Ini adalah domir, ini juga disebut domir, wawu ini. Wawu. Ini alif, ini adalah domir menunjukkan dua orang, alif isnain. Kemudian ini wawu, wawu jamak. Seperti itu. Jadi ada susunannya adalah fa'ala, kemudian fa'alu. Nah, seperti itu. Itu perubahan bentuk dari fa'ala sesuai dengan domirnya, sesuai dengan kata gantinya. Kalau kata ganti huwa, maka fa'ala. Kalau huma, maka fa'ala, panjang, ada alifnya. Kalau hum, maka fa'alu. Seperti itu. Nah, selanjutnya adalah fa'alat. Fa'alat dengan mensukun tak di sini. Tak namanya tak maftuhah, tak yang terbuka. Fa'alat. Nah, ini fa'alat ini sesuai dengan hiya. Hiya adalah satu orang perempuan, hiya. Fa'alat. Nah, di dalam fa'alat ini ada domir, tapi domirnya tidak terlihat, sama seperti fa'ala. Yang ini, yang tadi fa'ala tidak terlihat kata gantinya atau domirnya tidak terlihat. Ini juga fa'alat, ini juga tidak terlihat. Nah,
Maksudnya tidak terlihat adalah domir itu tidak kita bacakan. Adapun ta ini adalah ta sebagai tanda saja, sebagai tanda bahwasanya ini yang bentuknya seperti ini adalah menunjukkan untuk perempuan, untuk dia. Fa'alat, misalkan nasorot ada taknya, maka itu menunjukkan perempuan. Beda dengan nasoro. Kalau nasoro untuk laki-laki, kalau nasorot ada taknya, maka itu untuk perempuan. Gitu juga yang ini. Fa'ala untuk laki-laki yang sebelumnya tadi. Adapun yang ini fa'alat ini adalah untuk perempuan yang ditunjukkan dengan adanya tak yang disukun ini. Nah, di dalam fa'alat ini, ana ulangi sekali lagi, di dalam fa'alat ini ada domirnya. Domirnya tidak terlihat. Sama seperti fa'ala. Fa'ala tidak terlihat, fa'alat ini juga tidak terlihat domirnya. Nah, berbeda dengan ini. Nah, kalau yang ini fa'alata ini adalah terlihat domirnya, yaitu ta ini, ta alif. Nah, anggap aja ya untuk pemula nggak masalah kita katakan bahwasanya ta dan alif ini adalah domir. Sebenarnya ada perinciannya, tapi itu nanti aja ada waktunya. Untuk sementara kita katakan bahwasanya ta dan alif ini adalah domir untuk huma, untuk domir yang ada di dalam fa'alata ini, yang menunjukkan huma, dua orang perempuan. Fa'alata seperti itu. Gitu juga dengan ini fa'alna. Nah, fa'alna ini di dalam sini, fa'alna ini ada domir, yaitu na. Nah, huruf na ini adalah domir. Namanya adalah nun niswah, nun yang menunjukkan perempuan. Maksudnya adalah nun di sini, nun ini adalah kata ganti atau domir. Ini juga menunjukkan perempuan. Hunna ini adalah domir untuk wazan atau patokan fa'alna. Misalkan nasorna, terus fatahna. Nah, ini adalah huruf na, domir yang menunjukkan kata hunna, mereka banyak orang, perempuan, mereka perempuan gitu. Fa'alna, fa'alat, fa'alata, fa'alna. Nah, seperti itu. Kemudian yang selanjutnya anta di sini pasangannya adalah fa'alta. Nah, di sini ada huruf ta yang berharokat fathah. Nah, huruf ta ini adalah domir yang menunjukkan kamu, satu orang laki-laki, kamu, engkau. Nah, ini ta, huruf ta ini adalah domir. Kemudian yang selanjutnya fa'altuma. Nah, fa'altuma ini juga domir yang menunjukkan dua orang, kamu dua orang laki-laki, tuma. Gitu juga tum di sini adalah domir juga, domir yang bersambung dengan fiil, namanya adalah domir muttasil. Nah, semua ini adalah domir muttasil, domir yang bersambung dengan fiil, domir muttasil, domir yang bersambung. Kalau yang dua sebelumnya ini adalah domir munfasil. Seperti yang ana terangkan sebelumnya, ini adalah domir munfasil, domir yang terpisah dari fiil, terpisah dari isim. Seperti itu. Fa'alta, fa'altuma, fa'altum. Kemudian untuk anti di sini ada pasangannya adalah fa'alti, anti, fa'alti. Nah, fa'alti ada tambahan huruf ta di kasroh ti. Nah, ini juga adalah domir yang menunjukkan kamu, suatu orang perempuan, fa'alti. Ini adalah domir yang bersambung dengan fiil, berarti domir muttasil. Begitu juga fa'altuma, tuma di sini adalah domir yang bersambung dengan fiil, maka tuma ini adalah domir muttasil. Tuma pasangannya adalah antuma, fa'altuma ini adalah domir yang menunjukkan dua orang laki-laki atau dua orang perempuan, sama yang untuk laki-laki.
fa'altuma, yang untuk perempuan juga fa'altuma. Jadi di sebelumnya. Yang ini yang selanjutnya yaitu fa'altunna. Fa'altunna ini menunjukkan antunna. Antunna ini adalah kalian para wanita, kalian para wanita. Fa'altunna ini adalah tunna ini adalah domir yang menunjukkan kalian banyak orang perempuan. Domir muttasil, domir yang bersambung dengan fiil. Nah, kemudian ada ana, pasangannya adalah fa'altu. Ana dengan fa'altu. Ini di sini ada huruf ta domah, maka ta domah ini adalah domir yang bersambung dengan fiil, domir muttasil. Nah, domir muttasil ini adalah diartikan dengan saya mengerjakan. Kalau nasoro misalkan nasortu, maka saya telah menolong. Sama seperti ini fa'alna. Kalau fa'alna ada huruf na panjang, ada alifnya, maka ini dinamakan dengan domir yang menunjukkan nahnu, saya, kami, nahnu. Maka kalau fa'alna artinya adalah kami telah mengerjakan, kami telah melakukan. Kalau nasorna artinya adalah kami telah menolong. Kalau fatahna maka kami telah membuka. Harus dibedakan antara huruf na yang pada domir hunna dengan na di domir nahnu. Kalau na di domir hunna itu ada tanpa alif. Kalau di nahnu maka dengan alif. Silahkan dilihat lagi. Nah, sekarang akan kita baca bersama-sama. Bebas bacanya, bisa memakai nada, bisa baca secara biasa. Anda akan mulai untuk mencontohkan membacanya. Fa'ala fa'ala fa'alu, fa'alat fa'alata fa'alna, fa'alta fa'altuma fa'altum, fa'alti fa'altuma fa'altunna, fa'altu fa'alna, fa'altu fa'alna, fa'ala fa'ala fa'alu, fa'alat fa'alata fa'alna, fa'alta fa'altuma fa'altum, fa'alti fa'altuma fa'altunna, fa'altu fa'alna, fa'altu fa'alna, fa'ala fa'ala fa'alu, fa'alat fa'alata fa'alna, fa'alta fa'altuma fa'altum, fa'alti fa'altuma fa'altunna, fa'altu fa'alna, fa'altu fa'alna. Nah, seperti itu tadi cara membacanya. Nah, silahkan diulang-ulang lagi sampai benar-benar hafal dan benar-benar di luar kepala apa yang kita pelajari dari fiil madhi dan perubahan-perubahannya. Dan semua yang bisa membaca kitab pasti dia menghafal tasrifan ini, fa'ala fa'ala fa'alu sampai terakhir. Nah, kemudian anak kasih contoh untuk fiil lain, yaitu fiil nasoro. Nah, nasoro di sini karena di dalam sini ada kata ganti, maka kita artikan nasoro di sini adalah dia satu orang laki-laki telah menolong. Nasoro, dia satu orang laki-laki telah menolong. Kalau yang ini adalah dia dua orang laki-laki telah menolong. Kalau yang ini nasoru, ini adalah mereka para laki-laki telah menolong. Selanjutnya nasorot. Nasorot di sini adalah menunjukkan perempuan, maka dia perempuan telah menolong. Kemudian ini nasorota, ini juga perempuan, sama sebenarnya laki-laki dan perempuan. Nasorota ini khusus untuk perempuan. Jadi nasorota dua orang perempuan telah menolong. Kalau nasorna mereka para perempuan telah menolong. Selanjutnya nasorta, engkau, kamu telah menolong. Kalau nasortuma, kamu dua orang laki-laki telah menolong. Kalau nasortum, kalian
banyak orang, maksudnya laki-laki telah menolong. Nah, yang selanjutnya adalah nasorti, kamu perempuan telah menolong. Kalau nasortuma sama seperti laki-laki, ini adalah 2 orang, kamu 2 orang telah menolong. Kalau nasortuna, kalian para wanita, para perempuan telah menolong. Kalau nasortu adalah saya telah menolong. Kalau nasorna, kami telah menolong. Kami telah menolong. Nah, untuk pelafatannya juga sama seperti yang fa'ala tadi ini. Ana akan mencontohkan untuk pelafatannya. Nasoro, nasoro, nasoru. Nasorot, nasorota, nasorna. Nasorta, nasortuma, nasorotum. Nasorti, nasortuma, nasorotun. Nasortu, nasorna. Nasortu, nasorna. Nah, seperti itu cara pelafatannya. Bisa fiil ini bisa diganti dengan fiil-fiil lain yang 3 huruf. Nasoro atau doroba atau fataha atau alima, terserah. Yang penting dia fiilnya 3 huruf. Nah, sekarang Ana akan berikan contoh fiil yang lain. Kalau tadi kita sudah membahas fa'ala, kita akan membahas tentang fa'ala. Kemudian kita juga akan membahas tentang tafa'ala. Kemudian kita akan membahas infa'ala. Nah, ini wazan-wazan yang ketambahan huruf alif, ketambahan huruf ta, tambahan huruf alif dan nun. Ini wazan-wazan yang pertama kita bahas pada materi sebelumnya. Nah, di sini untuk dhamir huwa ini adalah wazan biasa semua, nggak ada tambahan apa-apa, sama kayak ini tidak ada tambahan apapun. Tapi di dalam sini ada dhamirnya. Kita tidak bisa melihat dhamir huwa tersebut. Ini namanya dhamir yang tersimpan. Bahasa Arabnya adalah dhamir mustatir. Nah, di sini dhamir mustatir. Ini juga dhamir mustatir, tersimpan dhamirnya. Tidak bisa kita lihat, tidak bisa kita baca, dan tidak bisa kita tulis. Infa'ala, tafa'ala. Nah, sebenarnya di dalam sini ada dhamirnya, dan juga ada dhamirnya. Sama juga yang ini, huma. Maka di sini dhamirnya ada alif. Ada alif, ini adalah dhamirnya. Alif isnain. Alif yang menunjukkan 2 orang. Ini juga tinggal tambahin alif. Ini fa'ala, ini fa'ala. Kalau ini tafa'ala, kalau ini infa'ala. Nah, semua ada alifnya, ada tambahan alif yang menunjukkan 2 orang, huma. Nah, gitu juga sama hum, fa'alu, tinggal tambahin wawu. Wawu, huruf wawu dan alif. Ini adalah dhamirnya. Kemudian ini juga wawu, ditambahin wawu semua. Wawu. Itu adalah semua tentang ini adalah fi'il madi. Ini fi'il madi, fi'il madi, fi'il madi. Ini juga fi'il madi. Dari setiap wazan, setiap patokan. Begitu pula contoh yang lain, hiya, fa'alta, ini tambahin ta sukun, semua ditambahin ta sukun, berharokat sukun. Ini juga ditambahin ta dan alif. Ini juga semua ditambahin ta alif. Ini tinggal ditambahin huruf nun. Nah. Sebelumnya di sukun. Fa'alna, fa'alta, fa'alat, fa'alata, fa'alna. Kemudian yang anta sama ta, anta, maka ditambahin huruf ta semua. Kemudian antuma ditambahin tuma semua di fi'il madinya. Ini masih membahas tentang fi'il madi. Semua ini adalah fi'il madi. Antuma, tinggal tambah tuma. Tum, seperti itu. Begitu pula yang anti, ditambahin ti, dan ti juga. Yang ini juga sama. Begitu juga tunna, ditambahin tunna, tinggal ditambahin saja pada fiil yang fiil pada fiil yang fiil madinya. Tinggal tambahin tunna. Kalau kita sudah menghafal ini, menghafal yang fi'il madhi, fa'ala, fa'alu, itu insya Allah gampang untuk menerapkan pada semua fi'il madhi di semua wazan, baik 8 wazan yang awal kita pelajari atau 6 wazan fi'il yang asli.
Dan yang terakhir adalah anna dan nahnu. Kalau anna tinggal ditambahin tu, dan ini juga tu. Kalau nahnu ditambahin na dan alif. Na, fa'alna, semua ditambahin na dan alif. Demikianlah pelajaran yang bisa kita bahas, mudah-mudahan bisa dipahami, dan ana harap untuk menghafal perubahan fi'il madi, tasrif fi'il madi, mulai dari fa'ala, fa'alu sampai terakhir fa'altu, fa'alna. Nah, itu harus wajib dan harus di luar kepala untuk menghafal wazan-wazan ini, perubahan-perubahan dari fi'il madi. Kalau sudah menghafal satu ini, insya Allah bisa diterapkan di semua fi'il madi, baik 8 wazan yang pertama ataupun 6 wazan yang wazan asli. Nah, seperti itu. Demikianlah yang bisa kita bahas. Apabila ada yang perlu didiskusikan, silahkan langsung menghubungi kami. Akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.